Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rahmawati dari KPI 21 akan menjelaskan sedikit tentang teori akomodasi komunikasi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita tahu bahwa budaya terbentuk dari unsur yang rumit, termasuk di dalamnya sistem agama, politik, bahasa, dan adat istiadat. Dari keberagaman budaya tersebut, menuntut kita untuk dapat berkomunikasi dari berbagai kalangan dan berbagai budaya. Perbedaan latar belakang budaya membawa pengaruh tertentu, yakni pola penyampaian dan penerimaan pesan. Lantas, bagaimana cara orang dengan kebudayaan berbeda-beda melakukan komunikasi? Caranya adalah dengan beradaptasi dalam berkomunikasi antar individu. Perilaku ini dibahas oleh salah satu teori komunikasi, yaitu teori akomodasi komunikasi. Sejarah teori akomodasi komunikasi atau yang dikenal dengan Communication Accommodation Theory dikemukakan oleh Howard Gilles pada tahun 1973, mengenalkan gagasan tentang model mobilitas aksen yang didasarkan pada berbagai aksen yang dapat didengar dalam situasi wawancara. Pengertian teori akomodasi komunikasi. Akomodasi didefinisikan sebagai kemampuan menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Teori akomodasi ini biasanya dilakukan secara tidak sadar. Hubungan komunikasi akomodasi teori dengan identitas sosial bersifat sangat fundamental terhadap konstruksi identitas. Turner mengamati bahwa orang akan berjuang dalam mempertahankan identitas sosial yang mereka miliki, dan mereka akan bergabung ke dalam komunitas kelompok yang membuat mereka nyaman dengan identitas mereka. Asumsi dasar adanya teori akomodasi komunikasi melihat bahwa akomodasi dipengaruhi oleh beberapa keadaan personal, situasional, dan budaya. Maka dalam teori ini terdapat 4 asumsi dasar. Yang pertama, persamaan dan perbedaan berbicara serta berperilaku terdapat di dalam semua percakapan. Yang kedua, cara di mana kita memersepsikan tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi percakapan. Yang ketiga, bahasa dan perilaku memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan kelompok. Dan yang keempat, akomodasi bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian dan norma mengarahkan proses akomodasi. Fungsi teori akomodasi komunikasi. Yang pertama, fungsi menjelaskan. Yang kedua, fungsi meramalkan. Yang ketiga, fungsi memberikan pandangan. Dan yang keempat, fungsi memberikan strategi. Faktor penghambat teori akomodasi komunikasi. Yang pertama dari prasangka, yaitu suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda. Yang kedua, etnosentrisme, yaitu sebagai kepercayaan kepada kebudayaan sendiri. Yang ketiga, keterasingan. Kata terasing berarti tersisih dari pergaulan atau terpencil. Yang terakhir, ketidakpastian, yaitu sikap ragu-ragu untuk berinteraksi dengan komunikasi. Jadi kesimpulannya, teori akomodasi komunikasi merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Howard Gilles. Teori ini menjelaskan cara mencapai mutual understanding antara komunikan dan komunikator dengan cara beradaptasi. Terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori ini. Tahapan atau cara berinteraksinya pun beragam, yaitu konvergensi, divergensi, dan akomodasi berlebihan. Teori ini secara garis besar berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, memberikan pandangan, dan memberikan strategi. Namun, terdapat juga beberapa faktor penghambat seperti adanya prasangka, etnosentrisme, ketersaingan, dan ketidakpastian.